Sahabat pejuang West Papua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa seluruh jiwa raga darah kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak menuju kepada pembebasan negara kita, yaitu kemerdekaan secara mutlak, demokratis dan berkedaulatan berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Negara Federal Republik Papua Barat yang telah disahkan pada Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Sakeus Abepura pada tanggal 19 Oktober tahun 2011. Berikut ini kita akan melihat bagaimana akar penyebab pelanggaran HAM, aneksasi yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia kepada kita kaum bangsa Papua, dan solusi akhir yang perlu kita ketahui bersama. Peristiwa aneksasi itu adalah pelanggaran hak politik bangsa Papua di negeri Papua Barat oleh pemerintah Indonesia. Jadi apabila kita bertanya, apakah akar penyebab pelanggaran HAM di seluruh tanah air Papua Barat? Jawabannya jelas adalah pelanggaran hak politik dengan peristiwa aneksasi atau pengambilan dengan paksa tanah atau wilayah negara West Papua oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama mengetahui berbagai bidang HAM yang berlaku secara internasional, yaitu hak pribadi atau personal right, hak politik atau political right, hak atas hukum atau legal equality right, hak ekonomi atau property right, hak peradilan atau procedural right, dan hak sosial budaya atau social culture right. Sebagaimana ditulis oleh Wagiman, Esfil SHMA dalam bukunya yang berjudul Hukum Pengungsi Internasional halaman 31, bahwa pada dasarnya hak asasi manusia adalah bahwa setiap pribadi manusia mempunyai hak hidup yang dikembangkan dalam berbagai bidang atau jenis sebagaimana diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Selama ini kita menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, HAM, hanya sekitar pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak kolektif. Kita lupa menekankan hak-hak lain dan akar penyebabnya. Hal itu tidak ada salahnya, tetapi kita harus melihat pelanggaran hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Untuk mengetahui dan menyelesaikan akar penyebabnya secara menyeluruh dan tuntas, yang dimaksud dengan akar penyebab bukan penyebab, namun mencari akarnya pelanggaran HAM dari berbagai bidang pelanggaran HAM itu sendiri. Untuk konteks pelanggaran HAM di Papua Barat, mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea, kita harus bertanya, mengapa tentara dan polisi Indonesia melakukan operasi militer di seluruh tanah air Papua Barat? Ini adalah pertanyaan kunci untuk membuka dan mengetahui akar penyebab berbagai konflik yang berakibat terjadinya berbagai bidang dan atau jenis pelanggaran HAM. Dari pertanyaan kunci itu, kita sudah mengetahui bahwa operasi militer tentara dan polisi Indonesia itu untuk memperluas wilayah kedaulatan Indonesia ke wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, dengan cara kekerasan militer dan lewat perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 1962. Sampai pada tanggal 1 Mei tahun 1963 itu adalah peristiwa aneksasi bangsa Papua dan mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, oleh pemerintah Indonesia dengan cara kekerasan dan perjanjian yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia hingga kini. Selain itu penganeksasian hak setiap pribadi orang asli Papua sebagai bangsa Papua, maka disinilah Indonesia melanggar Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember 1948, Pasal 15 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas suatu kebangsaan. Ayat 2, tidak seorang pun boleh dicabut kebangsaannya secara hukum, dengan memaksakan setiap pribadi orang asli Papua menjadi bangsa Indonesia. Itulah pelanggaran hak politik atau political right yang berakibat terjadinya pelanggaran hak-hak pribadi atau personal right dengan cara mengejar, menangkap, menyiksa serta membunuh pribadi-pribadi orang asli Papua yang menyatakan identitas sebagai bangsa Papua dengan atribut bendera kebangsaan Papua, bintang fajar, serta lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua seperti selama ini. Setelah Indonesia melakukan pelanggaran hak politik, barulah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di bidang-bidang hak-hak pribadi, hak atas hukum, dan hak atas peradilan serta hak ekonomi dan hak sosial budaya. Sebab sebelum menganeksasi tanah Papua Barat belum pernah terjadi pelanggaran hak pribadi dengan menangkap, menyiksa, dan membunuh pribadi orang asli Papua. Dan secara kolektif hak-hak berpendapat secara tertulis dan lisan di depan umum belum pernah dilarang seperti sekarang ini. Oleh karena itu,
Jikalau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tanah air Papua Barat. Bila tidak menyelesaikan akar penyebabnya yaitu pelanggaran hak politik bangsa Papua di wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, maka, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia masih akan berlanjut. Bagi bangsa Papua di Papua Barat, solusi akhirnya bukan dengan cara Dewan HAM PBB memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia melalui UN atau Universal Periodic Review seperti selama ini. Karena itu tidak menyentuh dan menyelesaikan akar penyebabnya yaitu pelanggaran di bidang hak politik dari Papua Barat. Oleh sebab itu rakyat bangsa Papua Barat telah menentukan nasibnya sendiri atau self-determination di dalam Kongres 3 dengan deklarasi kemerdekaan secara sepihak pada tanggal 19 Oktober tahun 2011 di kota Jayapura dan membentuk Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB sebagai solusi akhir. Sehubungan dengan itu kita minta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pacific Islands Forum, PIF, serta Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, OACPS, serta negara-negara lain diminta untuk mengakui keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir. Karena dengan pengakuan dan peralihan kedaulatan kepada Negara Federal Republik Papua Barat maka, pemerintah Indonesia dengan militer dan polisinya yang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua akan berakhir secara menyeluruh dan tuntas. Kepada seluruh rakyat orang asli Papua diminta juga untuk mengakui dan mendukung Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir pelanggaran HAM. Sehingga tidak ada lagi agenda-agenda dekolonisasi, referendum, dan merdeka untuk penentuan nasib sendiri atau self-determination. Jikalau kita orang asli Papua masih berteriak dan meminta status dekolonisasi, referendum, dan teriak merdeka untuk penentuan nasib sendiri, itu berarti kita masih melakukan langkah mundur ke belakang tahun-tahun 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, seperti orang tua-tua kita dahulu yang sekarang sudah pulang mendahului kita alias meninggal dunia. Itu berarti apabila kita masih di agenda-agenda itu, maka kita juga akan mengalami nasib yang sama. Harap supaya isu perjuangan Papua Merdeka tidak dipakai untuk menekan pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus lagi dengan pemekaran-pemekaran provinsi baru. Dengan demikian tidak ada solusi lain tetapi solusi akhir adalah pengakuan dan peralihan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat. Berita konferensi pers ini dibuat di Sekretariat Sementara Negara Federal Republik Papua Barat pada tanggal 15 Maret tahun 2022 dan telah disetujui serta disahkan pada tanggal 16 Maret tahun 2022 oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Tuan Forkorus Yaboy Sembut, SPD.